Dalam 6 bulan terakhir ini justru pembangunan fisik di Jakarta justru stagnan ya. Kita bisa lihat penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sekarang sampai dengan bulan Mei baru 5-6% ya Pak Ahok ya. Ini penyerapan APBD. APBD ini sebenarnya termasuk 30 tahun yang terburuk sebenarnya. Rata-rata kalau di pemerintahan sebelumnya itu bisa mencapai 35-45%. Problemnya di mana Anda lihat? Ya, ini terlihat bahwa tadi dikatakan oleh Mas Rizal tadi bahwa dukungan birokrasi saya lihat masih sangat jauh. Kalau dikatakan bahwa tadi 60%, mungkin saya kira justru baru sekitar 40%-an Pak Ahok. Karena ini menunjukkan itikat baik terutama dari SKPD mau mendukung program Pak Gubernur, Wakil Gubernur atau tidak. Tadi Pak Ahok menekankan lebih mengandalkan BUMD, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Jakarta masih setengah. Jadi Jakarta baru setengah sebenarnya. Ini yang menjadi catatan penting. Dan tidak bisa Pak Ahok bekerja sendirian. Pak Ahok? Ya pasti nggak bisa sendirian. Makanya kalau soal dana, kita juga berhadapan dengan DPRD. Dana saya nggak khawatir. Semua yang namanya pembangunan jalan inspeksi sungai segala macam, kamu kira duit dari mana? Waduk Pluit kamu kira duit dari mana? Semua BUMD. Jadi itu semua. Nanti ngatasi banjir, ngatasi macet, semua uang apa? Uang investor. Makanya saya punya ruang udara dan ruang bawah tanah dan laut yang bisa saya tukar-menukar. Saya nggak khawatir. Nah, itu soal serapan anggaran. Kenapa serapan anggaran itu begitu rendah? Anda mengatakan 30 tahun terakhir terburuk. Dari serapan anggaran betul 1000%. Tapi kalau dari sisi penghematan, ini 30 tahun terbaik yang pernah ada. Orang nggak bisa curi duit masalahnya. Tahu nggak kenapa sekarang anggaran itu nggak bisa diserap? Mereka itu nggak bisa masukin harga satuan. Ini yang gendeng saya bilang. PU minta uang 1 triliun, ditanya harga satuannya seperti apa, standar seperti apa, dia nggak punya. Saya bilang kalau nggak punya, nggak boleh pakai itu duit. Kalau nggak lu nyolong semua. Dia bilang kalau bapak nggak kasih saya pakai seperti yang dulu-dulu, maka anggaran tidak terserap. Emang gua pikirin, gua bilang. Yang penting tahun ini kalau kalian nggak bisa kasih harga satuan, tidak boleh dibelanjakan. Uangnya lebih, nggak apa-apa. Lebih silpa perubahan gue complongin ke bank. Daripada sekarang, jadi banyak orang salah pikirannya. Saya udah pernah di DPRD, panitia anggaran, bupati, DPR RI, di badan legislasi, sekarang wagub, PRT gubernur. Orang selalu, politisi, takut anggaran nggak keserap. Sekarang saya tanya, kalau kita di rumah punya duit nih, di rumah di kantong ada 10 juta nih. Kita bilang sama bini kita, lu pakai dong nih duit, pakai. Dia bilang, kan udah beli TV Pak, beli aja TV yang lain, buang-buangnya yang lama. Ada nggak orang rumah seperti itu? Ya harus disimpan. DKI itu masalah di situ. Misalnya contoh, dinas pendidikan. Saya sengaja potong kepala dinas dan wakil kepala dinas, copot. Nggak bisa pecat tapi, digeser, taruh Pak Lasro Marbun yang orang nggak kenal. Ini Lasro ini orang orang nggak pernah tahu lah, dia urusannya di dalam Oltala. Kamu tolong beresin itu dinas pendidikan. Semua anggaran yang nggak beres tuh potong buat saya. Tahu nggak dia potong berapa duit? 10 miliar, 20, 200, enggak, 2.400 miliar dia potong. 2.400 miliar? Iya, 2,4 triliun. Lalu ini tidak terserap. Orang bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun. Enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua? Nggak bisa. Jadi kalau dibilang anggaran kali ini kenapa bisa kacau? Ini perlawanan. Perlawanan dari maling-maling. Tapi yang tidak maling juga banyak. Saya mah nggak pusing, ada perubahan kok. Jadi Anda tidak khawatir dengan itu? Kan saya kan bukan politisi yang terlalu politisi, kan cuma pura-pura gila kan.